Kita akan membahas soal tentang limit trigonometri dan juga nanti kita akan membahas tentang tiga dimensi atau analisis bangun ruang. Sini kita masuk untuk soal yang nomor 6 ini ya. Ini limit X menuju 0. Di sini ada tan 3X dikali secant 2X. Ini akan menjadi sama dengan ya. Ini limit X menuju 0. Ini kita buat dulu nih. Tan 3X. Ini kan kalau secant ini kan sepersin ya. Maaf, sepercos maksudnya ya. Berarti ini cos 2X. Kemudian limit X menuju 0. Nah, untuk kalau ini kita masukkan sih, itu tidak ada permasalahan untuk ini ya. Jadi kalau kita masukkan ini, tentu di sini hasilnya 0 ini ya. Kenapa 0? Jadi kalau kita masukkan di sini tan 3 kali 0 per cos 2 dikali 0, itu akan menjadi sama dengan limit X menuju 0. Tan 0 itu ini kan menjadi tan 0 ya. Tan 0 derajat itu. Kemudian ini dibagi dengan cos 0 derajat. Sehingga di sini, ini tan 0 itu kan ya 0. Dengan cos 0 itu 1. Berarti sini hasilnya adalah 0. Pada limit itu, kalau dia tidak berlaku kalau 0 per 0 ya. Atau ini tak tentu. Nah, sedangkan kalau dia seperti contoh yang ada di sini itu 0 ya bisa gitu ya. Bisa. Atau juga yang lainnya ya. Misalnya ini 0, ini tak terdefinisi ya. Ini bisa juga gitu. Jadi tidak ada permasalahan. Berarti di sini hasilnya memang ya 0 gitu ya. Oke, kita masuk ke limit yang ini sekarang ya. Untuk yang di sini. Nah, ini limit pi per 2 ini ya, kita ubahlah menjadi bentuk derajat ya. Gitu. Jadi ini limit X menuju 90 derajat jadinya ini kan. Nah, ini kita tulis dulu. Nah, ini kan kalau kita ubah kan dia menjadi sepersin ini. Berarti sepersin kuadrat X dikurang. Nah, di sini cosec ini juga tentu sepersin juga gitu. Sin X. Sedangkan kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Sedangkan tangen itu adalah sin per cos, berarti cos X per sin. Nah, begini ya. Jadi dia begini bentuknya ya. Kemudian ini kita lanjut lagi, limit X menuju 90 derajat. Ini kan karena sudah sama-sama di sini penyebutnya pakai kuadrat, sin kuadrat, jadi sudah bisa langsung kita taruh seperti ini. 1 sini 1 dikurang cos X per sini sin kuadrat X. Nah, begitu ya. Nah, di sini kita lanjut lagi ya. Limit X menuju 90 derajat. Nah, di sini sudah harus ingat rumus ya. Kalau untuk dia bentuknya ya seperti ini, kalau kita taruh nih rumus ya, kita pindahkan dulu ke arah sini ya. Nah, gitu. Ini ada, sebenarnya ini cos AX. Tuh. Ini akan kita buat menjadi ada dua rumus, tapi kalau kita mengadakannya ke sin, berarti ini kita buat 1 dikurang 2 sin setengah AX. Sini kuadrat ya. Nah, gitu nih caranya ini ya. Sehingga kalau kita kerjakan yang ini, itu akan menjadi ini 1 dikurang cosnya kan jadi ini 2 sin ini kurang dulu ya. 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X per, nah di sini sin kuadrat X gitu. Nah, setelah ini kita kerjakan lagi ya. Ini kan jadinya
habis ya. Kemudian ini menjadi plus gitu kan. Nah, sehingga di sini menjadi 2 sin kuadrat setengah X per sin kuadrat X. Nah, begitu ya. Kemudian yang ini dapat kita lanjutin ya. Jadi sebenarnya kalau kita kerjakan yang ini, kalau kita mengerjakannya tanpa prosedur ya. Jadi ini bisa kita kerjakan dengan cara seperti ini sebenarnya. Tanpa prosedur, ya. Jadi kita langsung aja seperti ini. 2 kali setengah X ini kuadrat ya, kuadrat per X kuadrat seperti itu. Nah, ini menjadi 2. Di sini tentu seperempat ya, seperempat dikali X kuadrat, di sini X kuadrat. Sehingga di sini kita bisa coret ini. Sehingga hasilnya adalah setengah, seperti itu ya. Hasilnya adalah setengah. Nah, sebenarnya ya, begitulah jawabannya ya. Jawabannya ini setengah. Gitu. Nah, tetapi nanti kalau kalian mengerjakannya menggunakan uraian atau ada esai, tentu seperti itu kurang cocok dilihat oleh guru, atau bahkan juga ketika kalian nanti kalau ada kuliah matematika bentuknya kalkulus ya. Jadi kalian harus buat seperti ini. 90 derajat. Duanya dapat kita taruh ke depan ini ya. Jadi duanya ini dapat kita taruh ke depan. Jadi ini sama dengan 2 kali limit X menuju 90 derajat. Sehingga di sini sin kuadrat setengah X, ini kita bagi menjadi setengah X di sini kuadrat itu. Nah, di sini dapat kita buat lagi, ya karena di sini ada X, itu kemudian berpangkat 2, berarti di sini kita buat X kuadrat per sin kuadrat X. Kemudian di sini kita taruh lagi, yaitu setengah X dikuadratkan, kemudian di sini ada X kuadrat gitu. Nah, setelah ini dapat kita buat ya, sehingga ini di sini kawan-kawannya jadinya sudah ada ya. Di sini kawan-kawannya sudah ada, yaitu yang ini kawannya yang ini gitu kan. Yang ini kawannya yang ini gitu ya. Jadi tinggallah yang ini jadinya. Jadi ini 2 kali limit X menuju 90 derajat. Nah, di sini menjadi setengah X kuadrat gitu. Tapi dikurung dulu gitu ya. Kemudian di sini ada X kuadrat. Nah, ini sudah menjadi seperti ini. Jadi ini 2 limit X menuju 90 derajat. Di sini menjadi seperempat X kuadrat per X kuadrat. Sehingga di sini kalau kita bagi dia, sehingga dapat menjadi 2 kali ini, kalau dia tidak ada angkanya lagi, X-nya lagi, sudah langsung angkanya saja gitu. Berarti ini seperempat. Gitu. Sehingga hasilnya adalah setengah maksudnya ya. Setengah. Nah, ini hasilnya. Jadi sama seperti yang tadi. Tapi kalau kalian ingin mengerjakannya dengan ada bentuknya pilihan ganda, nah tentunya kita beralih kemari ya. Kita beralih kemari supaya bisa lebih cepat gitu ya. Nah, begitu ya. Untuk mengerjakan soal seperti ini ya beginilah caranya. Ya, kalau kita mengerjakan soal yang ini ya, kita harus tes dulu ya. Ini hasilnya apakah benar-benar 0 atau tidak ya. Tapi kita masukkan ini 0, di sini sin 0, 90 derajat 1 buat 1 0. Jadi kalau kita tes di sini dia ya. Ini kita kerjakan ini sama dengan limit X menuju 0. Ini sin, karena ini 0, maka di sini juga 0 gitu ya. Jadi kalau kita tes ini, berarti di sini tinggallah 90 derajat kan. Di sini 90 derajat, kemudian di sini sin 0 derajat. Kemudian di sini 0 gitu ya. Jadi ini kalau kita taruh di sini limit X menuju 0, di sini 1 dikurang 0 per 0 hasilnya adalah tidak tak terhingga gitu ya. Tapi kira-kira kalau kita masukkan bentuk soalnya yang lain, apakah ini bisa gitu? Coba kita perhatikan dengan yang ada di sini ya. Kita perhatikan dengan yang sini tuh sin setengah pi ditambah X gitu. Tambah X gitu kan. Ini kan kalau kita buat ini kan menjadi sin
Ini 90 derajat ditambah X. Sehingga di sini kalau kita ambil, kita anggap ini sebagai kuadran kedua ya. Kuadran kedua ini. Berarti ini kita buat menjadi ini cos. Cos, karena ini cos X. Tapi ini karena kuadran kedua, tentu sin tetap positif gitu ya. Berarti ini kalau kita kerjakan ini, bisa juga menjadi seperti ini jadinya ya soalnya ya. Jadi ini limit X menuju 0. Ini ya. Kemudian ini tadi soalnya itu sin setengah pi ditambah X dikurang sin X per X. Ini sehingga ini dapat kita buat limit X menuju 0. Ini kan menjadi cos X gitu ya. Cos X dikurang sin X per X gitu. Nah, kira-kira kalau kita taruh seperti ini, cos X dengan sin X, itu kira-kira ada tidak rumus yang bisa kita ambil dari sana? Tuh. Tapi kalau dia kurang, sepertinya nggak ada ya. Karena kalau kita ambil dari sini nih, dia tidak bisa ya. Sepertinya hasilnya itu ya memang tidak terdefinisi ya. Karena kalau kita masukkan, ya tetap sama aja gitu. Limit X menuju 0, berarti sini cos 0 dikurang sin 0. Ini anggap sebagai derajat gitu kan. Kemudian di sini 0. Berarti ini memang ya 1 dikurang 0 per 0. Hasilnya ada 1 per 0, berarti tak terhingga gitu ya. Nah, sepertinya memang ini rumus jawabannya ya, karena nggak ada lagi yang bisa kita buat rumus dari sini gitu ya. Nggak ada lagi yang kita buat. Nah, gitu. Kemudian kalau kita kerjakan yang ini ya, yang ini sepertinya kita buat terpisah-pisah ya. Di sini kita buat menjadi limit X menuju 0. Bisa kita buat seperti ini nih. Sin, jadi seperti ini. Limit 5X per, di sini bisa kita ubah menjadi, karena di sini ada 2, di sini ada 2 kan. Nanti kita dapat kita taruh di sini setengah saja di sini gitu. Di sini kita taruh setengah sama dengan gitu ya. Ini kita buat dulu batasnya ya. Oke, ini. Ini kita buat sini berarti sini X gitu. Kemudian di sini kurang 2 sin 3X. Di sini cos 2X. Terus di sini kita buat X gitu. Nah, ini di sini bisa kita taruh seperti ini ya. Nah, kalau kita lanjutin seperti ini dapat menjadi di sini setengah ya. Setengah limit X menuju 0. Di sini sin 5X. Di sini dapat kita taruh ya 5X juga, tapi di sini 5-nya gitu. Nah, jadi itu kan tidak terlalu berpengaruh sekali ya. Karena di sini kalau kita bagikan tetap habis menjadi satu juga gitu kan. Nah, di sini dapat kita buat juga di sini yaitu 2 sin 3X. Di sini kita taruh 3X. Sehingga di sini menjadi 3 juga di sini, 3 cos 2X gitu ya. 3 cos 2X seperti itu. Nah, ini kita buat menjadi, nah di sini setengah. Nah, di sini kan sudah kita dapatkan ya, di sini itu 1 gitu. Di sini juga 1 gitu. Nah, tinggallah kita buat jadinya nih, jadinya limit X menuju 0. Jadi di sini 5 dikurang 2 dikali 3 cos 2X. Nah, jadi seperti inilah jadinya ya, setengah. Nah, kalau kita masukkan di sini, dapatlah kita buat menjadi, di sini kalau kita masukkan berarti 5 dikurang 2 kali 3, ini jadi 6 ya. Ini jadi 6. 6 cos 2 kali 0 gitu. Nah, berarti sini setengah, sini 5 dikurang 6 kali cos 0. Cos 0 itu ya 1 ya. Berarti di sini kita taruh 2 setengah itu artinya 5 dikurang 6. Sehingga di sini setengah dikali minus 1. Sehingga sini adalah minus setengah. Dan inilah hasilnya ya.
Inilah hasilnya untuk menjawab soal seperti ini gitu. Nah, untuk soal yang ini ya, sebenarnya bisa juga kita kerjakan tadi ya, tapi ingat ya, ini kalau kita buat itu kalau dia cos X itu sama dengan 1 dikurang, oh ini kita buat warna yang lain lah ya. Katakanlah yang ini cos X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Sehingga yang ini dapat kita kerjakan menjadi limit X menuju 0, 1 dikurang cos X per X harus sama dengan 0 ya. Tuh. Nah, kita kerjakan yang ini berarti limit X menuju 0, ini 1 dikurang, kita masukkan yang ini ya. Masukkan yang ini berarti menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X per X harus sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, yang ini berarti limit X menuju 0, ini menjadi habis ya. Dari ini jadinya tambah gitu kan. Sehingga di sini menjadi 2 sin kuadrat setengah X per X gitu ya. Sama dengan 0. Nah, di sini otomatis harus kita buat lagi ya. Karena dia harus bentuknya kuadrat kan. Di sini dapat kita buat menjadi di sini kita taruh 2 gitu ya, supaya jangan mengganggu angka 2-nya. Jadi 2 limit X menuju 0 itu menjadi sin kuadrat setengah X. Katakanlah di sini X sini setengah itu X kuadrat ya. Tentu di sini harus ada seperempat kan, seperempat kali X gitu. Kenapa seperempat kali X? Jadi kalau kita kerjakan yang di sini kan bawahnya kan harus, pokoknya nanti kan hasilnya kan harus ini dengan yang X saja gitu kan. Jadi kalau kita kerjakan yang ini, kita jawab yang ini nanti jawabnya harus menjadi X gitu ya, di bawah penyebutnya. Nah, saat kita kerjakan seperti ini, coba kita tes dulu ya, kita tes dulu ini. Oke, dari mana itu seperempatnya? Jadi ini kan hasilnya kan, ini kan X kan, nah, jadi nanti ini hasil, harusnya ini kan jadi X gitu. Tapi kan karena ini kan jadi 1 per X jadi ya. Nanti ini kan 1 per X gitu ya. Nah, berarti nanti hasilnya di sini harus 1 per X gitu. Coba kita taruh ini 1 per X apakah sama dengan 1/4 X dibagi dengan setengah X ini kuadrat. Apakah sama dengan 1/4 per X itu? Ini 1/4 X dibagi dengan ini setengah kuadrat berarti 1/4 ya. X kuadrat berarti X kuadrat ini. Nah, ini kalau kita coret sudah jelas habis ini. Sedangkan ini berpangkat 1, ini berpangkat 2. Berarti otomatis ini 1 per X jadinya kan. Nah, ya. Jadi sama gitu ya. Ini kan setengah, berarti ini 1/4. Karena di kuadrat gitu. Nah, sedangkan di sini ada X-nya 1. Berarti di sini otomatis ya kita tinggal beri saja di sini 1 lagi X-nya supaya harus dibagi gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi dapat kita lanjutkan gitu ya. Dapat kita lanjutkan menjadi ini sama dengan 0 ya kan. Berarti sini sudah jelas, di sini sudah, ini sudah 1 ya. Gitu. Sudah 1 itu. Berarti tinggal saja masukkan nilai X-nya gitu. Berarti di sini sudah 1, berarti 2 dikali limit X menuju 0. Tinggallah di sini 1/4 X sama dengan 0. Tuh, karena sudah 1 di situ ya. Sehingga yang ini kalau kita buat, berarti 2 dikali, kalau kita masukkan 0-nya berarti ini 1/4 kali 0 kan. 1/4 kali 0 sama dengan 0. Nah, sudah otomatis berarti benar-benar memang 0 hasilnya ya. Sini 0 sama dengan 0. Jadi ini jelas sudah terbukti ya. Terbukti. Nah, begitulah cara mengerjakan soal seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau kita mengerjakan dengan soal yang lain ya? Nah, di sini ada ya. Nah, di sini kita perlu buktikan ya. Apakah di sini bisa kita kerjakan yang ini ya? Oke. Kalau yang ini dapat kita kerjakan ya. Ini. Coba yang ini kita buat ya. Ini limit X menuju, ini 45 derajat ya. 1 dikurang 2 sin kuadrat X per cos X dikurang sin X sama dengan akar 2. Jadi nanti hasilnya harus akar 2. Nah,
Kalau kita masuk ke rumus, ini ada, katakanlah karena cos 2x saja lah Bapak taruh ya. Ini sama dengan, kalau kita taruh di sini ada cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Jadi cos 2x juga ada juga dengan rumus yang lain, yaitu 2 cos kuadrat x dikurang 1. Atau cos 2x ini juga bisa kita buat dengan rumus yang lain, yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Itu. Jadi tinggal kita pilih. Nah, yang cocok untuk soal ini, yang ini kan ada cos dikurang sin. Berarti ini lebih cocok cos dikurang sin. Nah, begitu. Jadi kita harus pilih yang itu. Ya. Jadi kita harus pilih yang itu. Jadi di sini dapat kita lanjutin dengan limit x menuju 45 derajat. Itu menjadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x per cos x dikurang sin x sama dengan akar 2. Nah, begini ya. Nah, ini dapat kita faktorkan ya. Dapat kita faktorkan menjadi seperti ini. Ini kalau kita faktorkan berarti cos x dikurang sin x. Kemudian cos x ditambah sin x. Nah, gitu. Per cos x dikurang sin x. Ini akar 2 ya. Oke nih. Nah, ini sudah jelas dapat dibagi ya. Ini dapat dibagi. Tinggallah menjadi limit x menuju 45 derajat. Ini menjadi cos x ditambah sin x sama dengan akar 2 katanya ya. Oke, yang ini dapat kita langsung masukkan saja nih. Berarti ya ini cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat akar 2. Nah, cos 45 derajat dengan sin 45 derajat itu kan sama-sama dengan setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 ini. Jadi sudah jelas setengah tambah setengah ya 1, berarti akar 2 sama dengan akar 2. Nah, ini sudah terbukti. Terbukti. Nah, gitu ya. Nah, jadi begitu untuk mengerjakan soal yang ini ya. Nah, di sini kita buat dulu kubusnya ya. Kubusnya kita buat dulu. Misalnya kubusnya kita taruh warnanya yang inilah. Kubusnya anggaplah seperti ini ya. Anggaplah ini sudah cantik gitu ya. Ini kita taruh, katanya kan mat ya, mat, kemudian club. Oke, ini ya club ya. Katanya rusuknya semuanya 4 cm ya. 4 cm ini. Oke, ini ya. Tentukan batas surut antar AU. Oke, ini kita buat dengan warna yang lain. AU. Di sini AU, di sini AU ya. Kemudian dengan AB. Di sini AB ya. Oke. Berarti kalau kita ambil surutnya ada di sini nih. Di sini ya. Di sini surutnya ya. Katakan alfanya di sini. Oke, gitu. Nah, nanti kalau kita buat gambarnya akan menjadi seperti ini. Ya, dia agak lebih panjang di sini ya. Dia agak lebih panjang kemarin gitu. Kemudian di sini begini ya. Kita tarik, dia bisa jadi begini ya. Kalau itu sudah, loh, jadi terhapus pula ya. Oke, yang ini. Nanti di sini kita ambil B, di sini ada U, di sini ada A, sedangkan sudutnya ada di sini. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini, ya kalau yang ini kita ambil, berarti sini sudah jelas ini 4 akar 2 ya. Ingat ya, kalau rumus-rumus untuk itu ya, 4 akar 2 ya. Tuh. Sedangkan di sini 4 akar 3 gitu. Sedangkan di sini 4 gitu. Jadi ini sudah mudah. Jadi kalau kalau kalian lupa, itu kalau diagonal bidang, kalau rusuknya A berarti A akar 2. Kalau diagonal ruang, itu A akar 3. Gitu. Dengan syarat itu rusuknya A. Gitu ya. Ini kan AU ini kan diagonal bidang, sedangkan AB kan diagonal ruang. Gitu ya. Nah, kalau kita untuk mencari ini, jadi kita harus menggunakan rumus, apa kira-kira rumus yang kita gunakan untuk menjawab ini ya? Nah, bisa kita gunakan rumus
aturan kosinus ya. Oke, kita masuk dengan aturan kosinus. Oke, kita jawab ini ya. Ini aturan kosinus ini berarti ini kita ambil BU kuadrat sama dengan AU kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang 2 kali AU. Kemudian ini kita kali dengan AB kali cos alfa ya. Nah, ini. Oke. Di sini BU-nya sudah ada ya. BU-nya sudah ada, yaitu BU-nya 4 kuadrat. AU-nya itu 4 akar 2. AB-nya itu 4 akar 3. Dikurang 2 dikali 4 akar 2 dikali 4 akar 3 dikali cos alfa gitu ya. Nah, ini dapat karena di sini sama-sama 4, maka ini dapat kita coret ya. Coret, coret, coret. Tapi di sini harus 2 ya. Di sini harus 2. Nah, 2 oke. Nah, setelah itu di sini berarti 1 ya. 1, sini 1 ditambah akar 3 kuadrat itu 3 dikurang 2 akar 6 kali cos alfa gitu. Berarti sini sudah jelas habis ya. Di sini jelas habis. Oh, di sini ada akar 2 ya. Oh, di sini ada akar 2-nya dong. Jadi kita tidak habis di sini. Di sini ada akar 2 berarti ini 2 gitu. Berarti di sini ada 2. Oke, berarti di sini kalau kita buat menjadi 1 sama dengan 5 dikurang 2 akar 6 kali cos alfa. Kita pindahkan ya, 2 akar 6 dikali cos alfa. Cos alfa sama dengan 5 dikurang 1, ya berarti itu 4 gitu. Nah, ini kan dapat kita bagi juga. Di sini kita coret, di sini menjadi 2 gitu kan. Berarti di sini kita buat berarti cos alfa sama dengan 2 per akar 6. Kita kali akar 6 saja ya. Gitu. Oke, sehingga di sini cos alfa sama dengan 2 per 6 akar 6. Sehingga cos alfa sama dengan 1/3 akar 6. Tapi di sini katanya pertanyaannya apa? Besar sudut ya. Nah, di sini berarti besar sudutnya berarti ini tentu kita harus mencari apa ya? Pakai kalkulator ya. Karena di sini tidak pas dengan sudut-sudut istimewa ya. Biasanya tidak pas dengan sudut istimewa. Berarti kita harus pakai dengan kalkulator tuh ya. Kalkulator berarti ini kalau kita buat ini 1/3 dikali akar 6 sama dengan, nah di sini tuh berarti 0,8165 ya. Jadi kalau kita ambil dia ini ya, maka ini sekitar alfanya adalah 35,26 derajat ini hasilnya ya. Jadi begitulah ya. Jadi kalau ini dalam bentuk yang ganda, otomatis jawabannya itu biasanya bentuknya seperti ini ditaruh. Bentuknya langsung seperti ini ya. Nah, gini ya. Dan biasanya ditanya kosinus sudut gitu. Nah, supaya dia angkanya itu pas langsung gitu ya. Nah, begitulah untuk menjawab soal seperti ini ya. Ini pertanyaannya ada balok ya. Balok AB-nya itu lebih panjang ya. Berarti dia seperti ini nih. AB-nya lebih panjang. Kalau sini kita taruh ini ya. Sini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini ada warnanya beda lah ya. Di sini 4, BC-nya itu 3, kemudian di sini 2. Berarti tingginya lebih pendek. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah sudut yang dibentuk oleh DE. Nah, di sini DE ke
HF. HF ya. Nah, ini kalau kita, berarti ini bersilangan ya. Berarti kalau dia bersilangan, otomatis kita harus memindahkannya ya. Pindahkannya berarti kita pindahkan jadinya kemarin ya. Kemarin ya. Nah, jadi dia jadi begini nih. Gitu. Jadi sudutnya berada di sini ya. Jadi dia berada di warnanya yang mana nih ya? Inilah. Jadi dia sudutnya ada di sini gitu. Alfanya di sini lah. Jadi dia begitulah rumusnya ya. Nah, kalau kita panjangin ini bisa juga jadi kemarin dia gitu. Kemari gitu ya. Tapi karena kita menggunakan langsung pada kubusnya, alangkah baiknya ya langsung di dalam kubus tersebut lah kita gunakan gitu ya. Jadi kita tidak usah buat lagi garis tambahan gitu. Oke. Jadi di sini kita harus mencari dulu rusuk-rusuk yang dibentuk oleh segitiga ini. Nah, begini nih, begini. Jadi begini dia. Di sini H, di sini F, di sini C, kemudian di sinilah sudutnya, di sinilah apanya begitu. Nah, berarti kita mencari dulu seperti FC ya, FC. Nah, berarti kita mencari FC. Di sini berarti FC kuadrat sama dengan ya. FC kuadrat kita ambil dari segitiga FBC ya. Kita ambil dari segitiga FBC. Nah, begitu ya. FBC berarti kita mencari berarti FB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga FB-nya ada berapa? FB-nya itu ada 2 kuadrat, sedangkan BC-nya itu 3. Berarti ini 4 ditambah 9, berarti ini 13. Setelah kita diakarkannya berarti akar 13. Di sini FC kuadrat itu. Kemudian kita harus mencari, jadi di sini sudah ada akar 13 untuk FC-nya ya. Di sini akar 13 jadinya. Kemudian kita mencari lagi HF. HF ini pada segitiga. HF ini kita anggaplah pada segitiga HFG gitu ya. Di sini HF kuadrat sama dengan HG kuadrat dikurang dari FG gitu. Jadi dia kalau sisi miringnya itu tapi kita harus pastikan dulu apakah ini bentuknya. Oh, ini pasti siku-siku di situ ya. Siku-sikunya ada di sini ya. Kayak gitu ya. Jadi bisa dia. Oke. Nah, ini sudah jelas ya. Berarti ini HG kuadrat dikurang FG. Berarti HG-nya ada berapa? HG-nya itu sama dengan AB ya. Berarti 4 kuadrat dikurang. Kemudian FG-nya itu sama dengan BC. Berarti 3 kuadrat. Sedangkan di sini, berarti sini 16 dikurang 9 gitu ya. Berarti sini ada 7. Berarti F kuadrat. Berarti HF sama dengan akar 7. Berarti di sini, berarti dia ini jelas. Lebih. Berarti sini akar 7 ya. Akar 7. HF-nya akar 7. FC-nya akar 13. FC. HF. Oke, ini pas ya. Oke. Sekarang kita mencari dengan HC. HC itu pada segitiga kita anggaplah sebagai HCG ya. Segitiga HCG. Sehingga di sini HC kuadrat sama dengan ya. C kuadrat sama dengan HF ditambah FC ya. HF ditambah FC. HF kuadrat ditambah FC kuadrat. Nah, gitu ya. Oke. HF di sini sudah jelas ada ya. Itu HF kuadratnya itu 7 tambah. Kalau FC itu kuadrat itu 13. Berarti sini 20 ya. Berarti sini HC kuadrat ya gitu. Berarti HC ini kan itu kalau kita buatkan 4 dikali 5. Berarti ini kalau kita akarkan berarti 2 akar 5 dia.
di sini. Nah, di sini kita buat 2 akar 5 ya. 2 akar 5 lah di sini. Oke, ini dapat kita lanjut ya. Sehingga ini kalau kita cari, kita menggunakan aturan kosinus yang tadi ya. Berarti di sini kita buat HC kuadrat sama dengan HF kuadrat ditambah FC kuadrat dikurang 2 kali HF dikali FC dikali cos alfa. HC-nya itu kalau kita kuadratkan berarti sini tadi adalah 20 ya. Sedangkan HF-nya kita kuadratkan itu menjadi 7. Sedangkan FC kita kuadratkan itu 13. Dikurang 2 kali 7, akar 7 di sini ya. Sini akar 7 dikali dengan akar 13 dikali cos alfa. Begini ya. Berarti di sini jelas sama ya. Di sini sudah jelas habis. Di sini habis. Karena ini kan 20 ya. 20 di sini. Lah, ini hasilnya 0 ini. Di sini 0 ini ya. Oke, di sini berarti kalau kita ambil nanti ini berarti 2. Jangan lupa ini. Kita ambil 2 akar 7 dikali akar 13 dikali cos alfa sama dengan sini 0 kan. Berarti ini cos alfa sama dengan 0. Gitu ya. Cos 0 itu berarti dia adalah 90 derajat. 90 derajat ini. Berarti sudut dari H. Berarti sini jawab, oh di sini kan katanya kan soalnya kan hanya untuk sudut saja ya. Ditanya cosnya saja ya. Berarti cos 0 nih jawabannya nih. Cos 0. Oh, ini memang jelas siku-siku dia ya. Memang ini siku-sikunya nih. Ini siku-siku jelas nih sebenarnya ya. Jadi cos sudutnya itu adalah 0. Ini hasilnya. Tapi kalau kita cari sudutnya berarti 90 derajat. Nah, begitulah cara mengerjakan soal seperti ini ya. Oke, di sini 5 sini ya. 5 sini gambarnya sudah jelas ada ya. Jadi sudah enak. Kita tidak perlu repot lagi untuk menggambarnya ya. Nah, di sini kalau kita buat ditanya di sini adalah luas TABC, tapi sepertinya harus gambar juga ya. Sepertinya kita harus gambar juga ya. Oke, kita gambar saja begini. Ini ya. Ini katanya beraturan, berarti ini persegi ya. Ini persegi. Agak kemana kita taruh ya. Agak tinggi nih. Begini. Karena begini ya. Kemarin supaya lebih enak nih. Ini harus kita tetap ini bukan putus-putus ya. Karena tadi putus-putus jadi putus-putus semua. Ditaruh ya. Oke, ini bukan putus-putus tapi di sini langsung ditarik aja begini. Nah, ini katanya di sini T, di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Di sini katanya 4 akar 3 cm. Di sini 8 cm ya. Oke nih. Ditanya di sini sudut TA, TATC. Berarti kalau TATC, berarti ini sudutnya ini. Nah, ini dia. Ini ya. Nah, begini dia ya. Jadi kalau kita gambar, dia akan menjadi seperti ini. Nah, begini ya. Di sini T, di sini A, di sini C. Disinilah sudutnya. Nah, begitu. Di sini sudah didapatkan panjangnya ya. Nah, di sini sudah enak-enak nih. Nah, di sini. Nah, di sini karena dia di sini 8,
Berarti di sini kita langsung aja ya, karena di sini persegi, ini kan persegi ya, gitu. Jadi kalau persegi kita dapat menggunakan diagonal bidang. Nah, kalau diagonal bidang berarti A akar 2. Berarti sini 8 akar 2 cm. Tinggal begitu saja. Dan ini segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sama kaki, ini sudah enak kita mencarinya ya. Segitiga sama kaki ini. Nah, bisa kita menggunakan rumus apa yang akan kita gunakan untuk mencari ini gitu. Ada bermacam-macam cara ya. Kalau kita menggunakannya aturan kosinus juga boleh gitu. Kalau kita bagi ini juga bisa gitu nih. Ini di sini jadi siku katakanlah di sini menjadi D gitu ya. Ini di sini menjadi D. Otomatis kalau di sini katanya sin ya. Anggaplah sini, di sini sin ya. Berarti sini kalau kita taruh, nah ini sudah mudah ya. Berarti sini kita buat menjadi setengah alfa kan. Setengah alfa gitu. Ini setengah alfa jadinya kan. Nah, untuk mencarinya kita mencari dengan sin cos gitu ya. Sin cos ya. Sin cos. Nah, tinggal kita cari aja di sini. Di sini sudah tadi dapat itu di sini kan itu 8 akar 2 ya. Dan di sini 4 akar 2 gitu kan. Jadi kita tinggal mencari tingginya saja dulu, yaitu TD ya. Di sini berarti TD kuadrat sama dengan AT kuadrat dikurang AD kuadrat. AT kuadrat adalah 4 akar 3 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. Gitu. Nah, 4-nya kita keluarin saja. 4 kuadrat sehingga 3 dikurang 2. Sehingga TD itu 4 kuadrat dikali 1. Berarti TD sama dengan itu 4 cm ya, gitu ya. Nah, TD-nya sudah dapat 4 cm di sini. 4 cm. Nah, tinggal kita mencari saja langsung. Aduh, nah ini ya. Dapat berarti kita mencari sin dengan cos ya. Sin. Kita saja ini sin setengah X sama dengan. Karena sini kan pakai setengah alfa ya. Setengah alfa berarti sin setengah alfa sama dengan itu sih. Berarti kita dari sini ya. Dari sini arahnya ya. Tuh. Arahnya dari situ. Berarti kita bisa membuat sin alfa itu adalah AD per AT ya. AT. Nah gitu. Berarti ini sin setengah alfa sama dengan 4 akar 2 per 4 akar 3. Gitu. Berarti sini langsung aja 2 per sin setengah alfa sama dengan akar 2 per akar 3. Kali akar 3 saja di sini. Sehingga sin setengah alfa sama dengan di sini sepertiga ya. Salah pula. Sepertiga akar 6. Kemudian kita cari lagi cos. Cos setengah alfa sama dengan gitu. Nah, kalau kita mencari cos setengah alfa, berarti itu sisi di sampingnya, yaitu TD per AT. Berarti TD-nya adalah 4 per AT-nya adalah 4 akar 3. Tuh. Ini sudah habis jadi 1 akar 3 ya. 1 akar 3, akarnya enggak ada. Akar 3. Dikali akar 3 saja. Tuh. Berarti cos setengah alfa sama dengan 1/3 akar 3. Begitu. Jadi kalau kita ambil nilai cosnya, itu sudah dapat ya. Maksudnya tadi ditanyakan sin ya. Berarti sin alfa sama dengan sinnya 2 kali sin setengah alfa dikali cos setengah alfa. Sehingga kalau kita kalikan berarti sini 2 kali sin 1/3 akar 6 dikali 1/3 akar 3. Berarti sini
Ini sudah dapat dibagi ya. Jadi di sini kan kalau 6 itu kan akar 2 dengan akar 3 ya. Jadi kalau Bapak jabarin, nggak apa-apa kita jabarin ya. Di sini 9, di sini 2, di sini 3 kali 3, 9 gitu ya. Nah, kita jabarin saja nggak apa-apa. Nah, oke, biasa di sini berarti akar 2 dikali akar 3 dikali akar 3. Nah, otomatis di sini kan kalau kita buat berarti 2 per 9 dikali di sini akar 2, di sini 3. Berarti dapat kita coret di sini jadi 3 di sini gitu. Sehingga di sini menjadi ya 2 per 3 akar 2. Inilah sin alfanya. Nah, kalau kalian tidak ingin mendapatkan tidak menggunakan rumus seperti ini, gunakan saja dengan aturan, tentu saja aturan ya, aturan kosinus. Itu aturan kosinus berarti kita masuk di sini berarti di sini AC kuadrat ya. AC kuadrat sama dengan sini AT dengan TC ya. AT kuadrat ditambah TC kuadrat dikurang 2 kali AT TC dikali cos alfa. AC-nya berapa? AC-nya. AC-nya itu 8 akar 2 tadi ya. Apa sini 8 akar 2 kuadrat sama dengan AT-nya itu 4 akar AT-nya itu sama dengan TC ya. Berarti sini 4 akar 3 kuadrat tambah 4 akar 3. Sini kuadrat dikurang 2 kali 4 akar 3 dikali 4 akar 3 dikali cos alfa. Begini. Jadi sini kalau kita taruh ini berarti 8 kuadrat dikali 2 sama dengan 4 kuadrat dikali 3 ditambah 4 kuadrat dikali 3 dikurang di sini 16 32 ya. 32 dikali 3 dikali cos alfa gitu. Nah, di sini dapat kita bagi 16 ya. Ini kita bagi 16 ya. Kalau 8 itu kan 8 kuadrat itu kan sama dengan 4 kuadrat dikali 2 kuadrat. Berarti di sini sisanya jadinya yang ini ya. Ini kan dicoret jadi 4 lah. Di sini 4 dikali 2 gitu. Kan coret. Ini kan jadinya kita coret, coret, coret. Di sini dibagi 16, berarti sini 2. Nah, gitu ya. Di sini jadinya 4 gitu kan. Ini sama dengan 3 ditambah 3 dikurang jadinya 6. Tuh, dikali cos alfa. Gitu ya. Nah, di sini dapat kita buat menjadi sini ada 8 sama dengan 6 dikurang 6 cos alfa. Sehingga di sini kalau kita buat menjadi 6 cos alfa sama dengan 6 dikurang 8. Begitu ya. 6 dikurang 8 ya. Oke nih ya. Di sini cos alfa sama dengan di sini minus 2 per 6. Jadi ini minus 1 per 3 gitu ya. Minus 1 per 3 di sini ya. Minus 1 per 3. Kemudian kalau kita mencari cos-nya, sinnya maksudnya, sini sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Sehingga di sini 1 dikurang minus 1 per 3 kuadrat. Ini ya, 8. Sini 6. Sini 6, oke ya. Oke, yang ini. Jadi sini kalau kita buat menjadi 1 dikurang 1 per 9. Berarti 8 per 9 enggak di sini ya. Jadi sini 8 per 9. Sin kuadrat alfa. Berarti sin kuadrat alfa sama dengan, nah kalau kita buat sini berarti 4 per 3. Kan? Di sini ada 2 ya. Jadi kalau kita akarkan ini, ini 9 ya. Ini 9 maksudnya ya. Kadang pikiran itu terlalu cepat. Jadi langsung jawabannya gitu. Harus ini 9 ya. Sehingga di sini sin alfa sama dengan akar 4 2. Akar 9 3. Berarti sini akar 2. Gitu ya. Yang ditanyakan sin. Nah, jadi sama kan hasilnya enggak? Dengan yang ada di sini tadi tuh. Nah, kan sama ya. Sama hasilnya. Nah, ini ya. 2 per 3 akar 2 per 3 akar 2. Nah, yang mana yang kalian pakai? Terserah kalian saja ya. Nah,
terserah kalian saja yang mau pakai. Sini ya, memang nggak bisa rapi pula. Oke, begini dulu ya. Kemudian di sini kita taruh begini. Agak seimbang dia. Ini belum seimbang nih. Oke, sini. Taruh di sini. Sini. Gak pas juga ya. Oke, ini begini. Sini A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, kita gambar ACH ya. ACH. Kemudian di sini kita taruh BEG. Oke. Oke, yang ini tentu kalau kita ambil ini tengah-tengahnya itu di sini ya. Jadi kalau kita ambil ini tengah-tengahnya pasti di sini gitu ya. Nah, ini tengah-tengahnya pasti di sini nih. Gitu ya. Jadi jaraknya itu sebenarnya gini ya. Jadi kalau kita ambil ini gini. Nah, gini dengan begini gitu. Jadi jaraknya itu dapat kita ubah menjadi di sini dia jaraknya. Di sini ya. Nah, inilah jaraknya ya. Gitu. Nah, katakanlah di sini itu PQ gitu. PQ. PQ ya. Nah, jadi di sini kalau kita ambil jaraknya itu dan kita tarik ke sini ya. Dan kalau kita tarik dia menjadi ada di sini lagi gitu. Nah, begini ya. Jadi di sini kita taruh jadi R lah di sini ada R ya. Di sini ada R. Nah, jadi jaraknya itu ya PQ ya, jarak bidang ACH dan bidang BEG adalah PQ gitu. Ya. Sehingga kalau kita mencari menjadi seperti ini rumusnya, apanya gambarnya. Nah, begini dia gambarnya jadinya. Nah, di sini P, di sini itu B, di sini itu R, kemudian kita taruh begini. Di sini lah Q, di sini siku-siku juga gitu. Nah, di sini kan PR ini kan adalah 3A di sini. 3A. Kemudian kalau ini kan 3A ya. 3A, 3A, 3A gitu. Nah, ini kan PB ini kan setengahnya. Jadi kalau AC itu kan, AC kan kalau kita mencari rumus itu kan ada A akar 2. A ini kan 3A. Gitu ya. Berarti kalau kita mencari PB, PB itu kan setengah dari AC. Berarti setengah dari 3A akar 2 gitu. Sehingga PB-nya ini adalah PB-nya itu adalah 3/2A akar 2. Jadi PB-nya ini adalah 3/2A akar 2. Kemudian kalau kita mencari RQ-nya, ya berarti kita tinggal kuadratin saja ya. Berarti jadi BR kuadrat sama dengan PB kuadrat ditambah PR kuadrat sama dengan ini kan 3/2A akar 2 kuadrat ditambah 3A dikuadratkan menjadi ini 9/4A kuadrat dikali 2 tambah 9A kuadrat. Gitu. Berarti sini 9A kuadrat kurung ini 2/4 ditambah 1 gitu ya. Sehingga di sini dapat kita ambil di sini BR kuadrat dan BR kuadrat sama dengan sini 3A akar dari ini
5 berarti 6/4 gitu ya. Sini BR kuadrat sama dengan 3/2A akar 6 jadinya ya. Nah, sini dapat kita sudah ambil ya, dapat kita cari di sini rumusnya sudah kita dapatkan di sini ya. Nah, ingat ya, kalau kita buat rumus itu PQ dikali BR akan sama dengan PB dikali PR. PQ-nya yang dicari ya, sedangkan BR-nya sudah ada di sini tadi ya. Di sini 3/2A akar 6 sama dengan PB-nya itu 3/2A akar 2 dikali PR itu 3A, sehingga di sini dapat kita coret, yang ini dapat kita coret ini. Habis dibagi ya, ini harus dibagi gitu ya. Kemudian yang ini kan ada akar 3 dikali akar 2 ya, sama dengan akar 2 dikali 3A. Di sini PQ gitu ya. Nah, yang ini kan habis ya, habis. Sehingga di sini dapat kita buat menjadi PQ sama dengan akar 3 kali akar 3 sama dengan 3A gitu ya. Jadi sini PQ sama dengan, sini kalau kita buat itu kan menjadi seperti ini ya. Akar 3 dikali akar 3 dikali A. Jadi di sini dapat kita coret ya. Sehingga di sini PQ-nya itu sama dengan A akar 3 lah jawabannya ya. Oke. Demikianlah ya cara pengerjaan soal seperti ini. Harap kalian bisa mengerti ya. Oke, kita pembelajarannya bisa sampai di sini ya.